Halo kawan, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heaven Season 6 lagi. Namun mohon dimaklumi, apabila nanti gambar atau video tidak sesuai dengan narasi, karena memang ini adalah alur spoiler. Oke, langsung saja kita gas ke alurnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan pun telah memasuki kolam darah yang didampingi oleh leluhur Xiaosuan dan juga Sun Er untuk mencapai tingkat Dodi. Dan saat ini, ternyata garis keturunan naga Phoenix yang dimiliki Xiaoyan pun kini tidak dapat menahan tekanan lagi. Kemudian dengan tanpa sadar meletus begitu saja. Sun Er pun mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah ini akan berdampak pada Xiaoyan? Lalu Xiaosuan pun mengerutkan keningnya dan berkata, jika mereka tidak bisa menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, maka kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Jika itu dengan paksa menerobos masuk, maka akan menyebabkan Xiaoyan pasti terluka parah. Sun Er pun seketika benar-benar khawatir lalu bertanya, jadi apa yang harus mereka lakukan? Saat ini Xiaosuan pun merenung sejenak sebelum akhirnya matanya beralih ke arah Sun Er. Kemudian ia pun bertanya kepada Sun Er, apakah ia bersedia membantunya atau lebih tepatnya membantu Xiaoyan? Sun Er pun lalu memutar matanya dan ia tidak ragu-ragu lagi untuk membantu Xiaoyan. Ia pun menjawab, tolong sebutkan bantuan apa yang dibutuhkan. Kini Xiaosuan pun menatap mata Sun Er dan ia berkata bahwa ia butuh kekuatan garis keturunanku. Ia tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang ia alami secara pribadi pada saat itu. Tetapi justru karena kegagalan itulah ia menyadari mengapa ia tidak berhasil. Kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun ada hal-hal yang berbeda. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini tidak kalah dengan garis keturunan Dodi. Jadi dengan menggunakannya sebagai item mediasi, itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan klan Gu dengan klan Xiao. Selain itu, bahkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat oleh garis keturunan naga ini. Bahkan dengan ketegangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika ia mendengar kata-kata Xiaosuan. Lalu Xiaosuan pun tampaknya menyadari pemikiran di dalam hati Sun Er dan berkata bahwa ia sadar pemikiran ini benar-benar cukup gila. Saat itu ia sudah mencoba pemikiran seperti ini karena ia pikir garis keturunan Dodi memungkinkan memiliki bakat luar biasa, tetapi warisan garis keturunan ini pasti menyebabkan beberapa hal yang hilang. Dan justru karena kurangnya sesuatu inilah yang membuat para ahli di dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Dodi akhirnya berkurang. Ia telah bereksperimen dengan hal ini, tetapi akhirnya gagal. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah menyebutkan hal seperti itu lagi. Namun saat ini, mungkin adalah sebuah kesempatan untuk mencoba kembali. Sun Er pun menatap wajah tua Xiaosuan, sebelum akhirnya sekali lagi menatap Xiaoyan di genangan darah. Ia ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menghela nafas pelan dan berkata kepada tetua, Xiaosuan, apakah ia benar-benar percaya diri? Xiaosuan pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab, ia memiliki kepercayaan diri sekitar 80%. Sun Er yang ragu-ragu sejenak pun akhirnya mengangguk, lalu ia berkata, karena ini permasalahannya, maka ia akan melakukan apa yang dikatakan oleh tetua Xiaosuan. Xiaosuan pun menangkupkan tangannya ke arah Sun Er dengan ekspresi serius saat ia mengucapkan, terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya tersenyum saat ia menyaksikan kesopanan Xiaosuan yang luar biasa. Kemudian tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius, sebelum akhirnya kuku miliknya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Jejak darah pun muncul, dan tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya. Namun sebelum jatuh ke genangan darah, fluktuasi kolam pun perlahan berhenti, dan area berongga setinggi 5 meter dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area kosong tersebut, lalu pada saat ini, darah tidak menyebar, sebaliknya itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran telapak tangan yang melayang di kolam darah. Setelah dirasa cukup, Xiaosuan pun menangkupkan tangannya dan sekali lagi berterima kasih kepada Sun Er.
Lalu ia berkata bahwa Sunar harus istirahat terlebih dahulu dan serahkan sisanya kepada Xiao Xuan. Xiao Xuan berkata, Sun Er bisa tenang, ia pasti akan memberi Sunar Xiaoyan yang bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Xiao Xuan pun kemudian membelah janggutnya yang seperti salju dan tertawa. Setelah itu tatapan matanya pun mendarat ke kolam darah, lalu kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Kemudian, teriakan rendah pun keluar dari mulutnya. Pada saat yang bersamaan, ketika ia mengisyaratkan untuk berubah, genangan darah pun dengan cepat mulai berputar dan suara siulan mulai bersenandung, tetapi tidak ada setetes pun air kolam yang tumpah. Xiaoyan pun berdiri di tengah pusaran ini dengan tubuhnya yang seperti patung batu yang tidak bergerak. Dengan peningkatan intensitas kolam darah yang berputar, cahaya ungu emas menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Tampaknya cahaya tersebut telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Gula darah berukuran setengah kepalan tangan tiba-tiba keluar dari darah yang berputar. Gumpalan bola darah pun dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah itu masuk ke dalamnya. Lalu banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Kemudian dalam sekejap mata, mereka berdua pun berubah menjadi warna merah darah. Sementara dua kekuatan garis keturunan Dodi saling mengikis kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu di tubuh Xiaoyan. Kemudian itu melonjak setelah didesak oleh Xiaoyan, raungan naga yang menggetarkan jiwa, dan teriakan burung fonik terdengar. Pada saat yang sama, samar-samar tiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk kelompok darah tiga warna di bawah kendali Xiao Xuan. Kekuatan misterius ini terus berputar, dan tiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuan ini benar-benar sangat lambat, dan itu berlangsung selama sebulan penuh. Kemudian setelah sebulan berlalu, rotasi tiba-tiba berhenti, dan kristal ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola itu. Jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang benar-benar baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Dodi dan garis keturunan naga. Tak lama setelah itu, ledakan pun segera terjadi, dengan kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak. Saat kristal ungu merah melesat ke jantung Xiaoyan, sosok Xiao Xuan di sampingnya pun menghela nafas panjang. Lalu kegembiraan liar pun muncul di matanya. Tepat saat kedua tangannya saling bergesekan, ia bergumam dalam kegembiraan bahwa ini telah sukses, dan itu benar-benar telah berhasil. Hati Sun Er yang tegang pun akhirnya menjadi rileks setelah ia melihat kegembiraan dari Xiao Xuan. Sun Er pun kini dengan cepat memulihkan ketegangannya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Lalu sosok Xiao Xuan pun memandang ke arah Xiaoyan di genangan darah. Ia kemudian perlahan berbicara bahwa garis keturunan telah berhasil digabungkan. Namun hanya ada sedikit garis keturunan klan Gu dan garis keturunan naga Phoenix. Kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk menempelkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya, yang dimana ia dapat secara bertahap mengolahnya. Begitu ada cukup banyak kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini, ketika mengalir melalui garis keturunan Xiaoyan, itu akhirnya akan sepenuhnya merubah apakah Xiaoyan dapat menembus ke kelas Dosang, ataupun maju ke kelas Dodi yang belum pernah dicapai siapapun dalam 1000 tahun. Namun ini semua akan tergantung pada nasib baik yang dimiliki Xiaoyan. Selanjutnya mereka pun menunggu agar Xiaoyan sepenuhnya mewarisi energi yang Xiao Xuan tinggalkan. Ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, dan Sun Er harus diam-diam berlatih di sini. Selama periode waktu ini, energi yang terdapat adalah di makam surgawi ini dan akan memungkinkan Sun Er mendapatkan banyak energi. Sun Er pun dengan lembut mengangguk dan matanya yang cantik menatap ke arah Xiaoyan di genangan darah sejenak. Setelah melihat bahwa tidak ada yang salah, ia pun segera santai dan perlahan menutup matanya lalu memasuki kondisi latihan. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu dalam sekejap mata. Kemudian 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Kini Sun Er pun telah menghabiskan sebagian besar dari pelatihannya selama 1 tahun ini, dan Sun Er sesekali akan terbangun dari latihannya, lalu ia akan memperhatikan Xiaoyan yang seperti patung di kolam.
Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa pergi, dan ia melihat kenangan darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiaoyan menyerapnya, lalu senyum di wajahnya juga menjadi lebih terlihat, karena bagaimanapun ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa ia berikan kepada Xiaoyan. Waktu pun terus berlalu, dan sekitar 1,5 tahun setelah Xiaoyan memasuki kolam darah, benang terakhir dari warna darah pun benar-benar menghilang. Pada saat ini, kolam darah sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang seperti saat Xiaoyan pertama kali tiba. Saat jejak energi terakhir mengalir ke tubuh Xiaoyan, Sun Er dan Xiao Xuan tampaknya merasakan sesuatu. Mereka pun membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka menatap Xiaoyan yang masih memejamkan matanya. Dan ternyata Xiaoyan pun masih tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Keheningan ini pun berlanjut selama sekitar setengah jam. Kemudian kolam darah yang selama ini begitu tenang, tiba-tiba meledak seperti guntur. Bola air yang sangat besar melesat keluar dan tersebar ke udara. Badai yang sangat besar datang dengan deras menghantam ke segala arah. Namun Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang datang, dan mata mereka tidak berkedip. Saat mereka mengunci ke arah Xiaoyan, wajah Xiao Xuan berkedut saat ia membuka mulutnya untuk memberitahu Sun Er bahwa aura Xiaoyan sudah mulai melambung. Ledakan kembali terjadi saat kata-kata Xiao Xuan ini baru saja terdengar. Aura besar dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan, dan aura ini mulai melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Xiao, Fish, dan Sun Er merasakan aura yang melonjak dari Xiaoyan yang tampaknya tak terbendung. Ekspresi mereka menjadi semakin serius setelah menyadari bahwa Xiaoyan telah melonjak ke puncak bintang 6. Bintang 7, bintang 8, hingga berhenti di bintang 9 dalam waktu kurang dari 10 menit. Aura Xiaoyan telah meningkat secara signifikan, apalagi peningkatan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda akan berlanjut. 2 menit berlalu, dan wajah Sun Er sekali lagi mengungkapkan kekhawatirannya. Jika aura cairan berhenti di sini, maka peluang untuk maju ke kelas dosen akan menipis. Namun Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alisnya yang mengerut menunjukkan kegelisahan di dalam hatinya. Dan akhirnya aura Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak ke puncak bintang 9 di depan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas, dan ia mengepalkan tangannya dengan erat lalu bergumam, jika ini terus berlanjut, maka kakak Xiaoyan benar-benar akan berhenti di level ini. Wajah Xiao Xuan pun serius ketika ia berpikir jika Xiaoyan tidak dapat menahan godaan dari peningkatan kekuatan yang besar ini, pencapaiannya akan berhenti pada titik ini. Ia pun bergumam bahwa Xiaoyan adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Oleh karena itu, ia berharap jangan mengecewakan Xiao Xuan.